Georgi Sadarema selaku dosen penguji 1. Kemudian saya mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada Bapak Dr. Evelyn Nugroho selaku dosen penguji 2 pada kesempatan kali ini. Perkenalkan Pak, nama saya Setiawan. Di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perencanaan Pembangunan Wisata Kelurahan Singgasari. Ini berada di Kepulauan Pajajaran, Kabupaten Bantul, dengan desa pembimbing yaitu Bapak Dr. Supadal MSc. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Yang pertama ada latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, kerangka konseptual, profil kelurahan, profil desa wisata, kemudian ada perencanaan pembangunan wisata, ada juga realisasi perencanaan pembangunan, kemudian prospek dan dampaknya, kemudian ada juga faktor pendukung dan juga penghambatnya, dan terakhir yaitu kesimpulan dari masalah. Bagi yang pertama yaitu latar belakang masalah. Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bantul nomor 3 tahun 2004 tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah Kabupaten Bantul, usaha jasa pariwisata merupakan pendukung pembangunan kepariwisataan secara keseluruhan. Usaha jasa pariwisata mempunyai peran penting karena dapat mendukung promosi wisata dan pariwisata ramah tinggal serta mempunyai efek terhadap komponen pendukung pariwisata dunia. Selanjutnya, desa Singgasari tentunya sangat potensial untuk dijadikan destinasi wisata, terutama wisata yang berbasis sejarah dan juga budaya. Tetapi masih banyak yang harus dibangun dan juga diperbaiki dari berbagai aspeknya. Pemberdayaan masyarakat tentang sadar wisata masih belum maksimal. Kemudian pengembangan fasilitas dan juga utilitas yang juga belum maksimal. Selanjutnya, pemasaran melalui media sosial juga belum dimaksimalkan. Masyarakat belum sepenuhnya memahami bagaimana langkah-langkah dan juga strategi dari pengembangan wisata dan juga pemasarannya, sehingga hal ini perlu adanya pengarahan dari pemerintah Kabupaten Bantul melalui bidang-bidang terkait. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, Pak, maka saya melakukan penelitian berjudul Perencanaan Pembangunan Wisata di Kelurahan Singgasari. Kemudian poin selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian pada kesempatan ini ada 3, Pak. Yang pertama yaitu perencanaan pembangunan wisata, yang kedua adalah realisasi perencanaan pembangunan tersebut, kemudian yang terakhir adalah prospek serta dampak dari pembangunan wisata tersebut. Kemudian untuk urusan masalah ada 3 juga. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan pembangunan tersebut, yang kedua yaitu bagaimana prospek serta dampaknya, dan yang terakhir yaitu apa yang menjadi faktor penghambat dan juga pendukung dari perencanaan pembangunan tersebut. Kemudian tujuan di sini ada 2. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan sesuai urusan masalah. Yang kedua yaitu untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan juga pendukung dari perencanaan pembangunan wisata di Kelurahan Singgasari. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono nomor 12, metode deskriptif yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran pada proyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Kemudian kualitatif. Menurut Suryono, metode kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menyelidiki dan menemukan, menggambarkan dan juga menjelaskan kualitas atau keistimewaan dan pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Kemudian unit analisis. Objek penelitiannya yaitu perencanaan pembangunan yang ada di Kelurahan Singgasari. Kemudian lokasi penelitiannya itu ada 3, Pak. Pada penyusunan proposal dahulu itu lokasi penelitian itu hanya 1, fokusnya hanya 1 di Kelurahan Singgasari. Itu saya pengennya fokus di Dusun Mangirnya aja. Tapi begitu sampai di lokasi dan melakukan penelitian ternyata tidak bisa, Pak, bahwa di desa Singgasari itu karena kita bicara kelurahan, di kelurahan tersebut pada realisasinya itu ada 3 destinasi wisata yang dibangun. Jadi saya harus harus menyebutkan 3-tiganya biar penelitian ini sempurna. Yang pertama yaitu di Dusun Kradet, Dusun Mangir, dan juga Dusun Bejiwetan yang berada di Kelurahan Singgasari. Kemudian tadi pemilihan subjek penelitian yaitu menggunakan teknik snowball dengan personil yang pertama yaitu Bapak Lala. Bapak Lala ini adalah dukung dari Padukuhan Mangirma. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Kemudian analisis data yaitu reduksi data, data display dan juga verification. Strategi konseptual pada penelitian ini ada 3, Pak. Yang pertama adalah konsep pariwisata, selanjutnya adalah konsep perencanaan pembangunan wisata, selanjutnya adalah konsep desa wisata. Menurut peraturan daerah Kota Yogyakarta nomor 4 tahun 2011
10 tentang penyelenggaraan pariwisataan yang dimaksud dengan pariwisata yaitu berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan juga pemerintah daerah. Kemudian menurut Godfrey dan Markey pada penelitian Marcel Hidayat dinyatakan bahwa proses membentuk strategi pariwisata terdiri dari 3 langkah. Jadi yang pertama, mengidentifikasi peluang dan juga hambatan. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Yang ketiga yaitu menentukan serangkaian langkah atau tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir yaitu konsep desa wisata. Menurut menjadi desa wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak mengubah apa yang sudah ada, tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur-unsur yang ada dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil. Kemudian menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan juga mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung. Kemudian poin selanjutnya yaitu profil kelurahan. Tipologi desanya yaitu persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, pertambangan atau galian, kemudian kerajinan dan juga industri kecil, kemudian industri sedang dan besar, lalu ada juga jasa dan perdagangan. Luas wilayahnya yaitu 1.176 hektar. Batas sebelah utaranya yaitu ada kelurahan Pribadi, itu beda Kapanewon Pak, yang itu adalah Kapanewon Pajangan. Kemudian masih satu Kapanewon yaitu Kapanewon Pajangan. Kemudian sebelah selatannya yaitu ada kelurahan Hijrejo, yang itu di Kapanewon yang berbeda yaitu Pandak. Kemudian daerah timurnya yaitu Desa Bogosari dan juga kelurahan Hijrejo. Kemudian sebelah baratnya yaitu sudah Sungai Progo. Kemudian jarak dari pusat pemerintahan berarti kerajinan batik kayu. Kemudian untuk Mangir itu lebih ke wisata budayanya dan juga sejarahnya yang kental dengan sejarah Ki Ageng Mangir pada zaman dulu. Nah, yang fokusnya pada Mangir yaitu ada beberapa Pak. Yang pertama adalah petilasan Ki Ageng Mangir. Yang kedua itu ada wisata kulinernya. Yang ketiga itu ada namanya Watu Sembilan. Kemudian selanjutnya ada Ageng Mangir. Nah, pada kerajinan batik kayu ini, kayu yang digunakan adalah kayu mahoni, kayu perku, dan juga kayu sengong. Hasil kerajinannya yaitu bisa berupa topeng kayu, wayang, patung, bingkai cermin, gantungan kunci, dan beberapa souvenir lainnya. Kita di sana kemarin di sana tanya, Pak, ini bisa nggak kita kalau seandainya pesan sesuatu barang yang sebetulnya tidak ready, gitu, dengan bentuk yang kami mau. Di sana bisa Pak, bisa untuk memenuhi permintaan itu dengan catatan harganya disetujui. Harganya bervariasi Pak dari 1.500 sampai 3 jutaan rupiah. Nah, yang sebelah paling timur Pak itu adalah wayang golek kalau nggak salah. Kemudian yang kedua itu ada membuat buah-buahan dari kayu. Kemudian yang ketiga itu ada piring dari kayu. Kemudian yang ketiga itu piring yang sudah jadi. Kemudian yang sebelahnya adalah piring yang proses pembuatan piring tersebut. Untuk master plan-nya di Dusun Keragat ini masih dalam proses kemajuan kepada dinas terkait. Kemudian perencanaan pembangunan wisata yang berada di Dusun Mangir, seperti yang saya jelaskan Pak, ada 3, yaitu petilasan Ki Ageng Mangir, situs Watu Gilang, dan juga Pagar Mangir. Yang pertama yaitu petilasan Ki Ageng Mangir. Berbicara tentang petilasan Pak, saya menemui Bapak Subari. Kala itu Bapak Subari ini dianggap sebagai sesepuh Dusun Mangir, dan juga beliau adalah saat ini sebagai penunggu dari Pagar Mangir yang usianya lebih dari 200 tahun pada tersebut. Kemudian petilasan Ki Ageng Mangir ini dulunya dibangun oleh Y. Suwandono, itu salah seorang generasi penerus Mangir yang persisnya berada di Dusun Mangir Kulon. Beliau adalah pemeluk Katolik yang saat itu bermaksud menandai keberadaan Pernikahan Mangir yang telah ada sebelum Kerajaan Mataram didirikan oleh Pangeran Senopati. Sebagai pernikahan, Mangir merupakan wilayah yang berdiri sendiri, tidak tunduk pada kekuasaan Mataram. Itulah sebabnya penguasa kerajaan Mataram yakni Pangeran Senopati pada zaman dulu itu menguasai Pernikahan Mangir. Kompleks petilasan ini berupa candi berbahan batu bata merah. Kemudian ada puncak candi berupa
Tugu Linggayoni. Linggayoni ini terletak di sisi selatan, sudah ada sejak abad ke-5 dari zaman Kerajaan Kalingga dengan rajanya yang terkenal yaitu Putri Singa. Baik, ini adalah di petilasan Ki Ageng Mangir Pak. Kalau yang sebelah timur itu adalah gerbangnya, ini gerbangnya. Kalau ini adalah monumennya. Ini kita sudah masuk gerbang, nanti kita bertemu dengan monumen. Kemudian potensi yang kedua yang ada di Dusun Mangir yaitu Watu Gilang. Cerita Watu Gilang ini disampaikan oleh Bapak Tata selaku Dusun Mangir Pak. Berdasarkan penuturannya, konon Watu Gilang ini adalah singgasana Raja Mataram Islam yang pertama, yaitu Panembahan Senopati. Di Watu Gilang itu ada cekungan sebesar kepala orang dewasa. Cekungan itu katanya dulu adalah bekas benturan kepala Ki Ageng Mangir yang dibenturkan oleh Panembahan Senopati ketika mengajukan sembah. Ki Ageng Mangir itu musuh sekaligus menantu dari Panembahan Senopati. Kemudian Ki Ageng Mangir itu orangnya sakti. Untuk mengalahkannya, Panembahan Senopati terpaksa melakukan teknik apus krama atau atas usulan dari Ki Jurumatani. Apus krama itu yaitu dengan cara mengirimkan putri pembayun untuk mengikat hati dari Ki Ageng Mangir. Setelah tertarik dan menikahi putri pembayun, ia harus menghadap kepada ayah putri pembayun dan lain adalah Panembahan Senopati. Nah, pada saat melakukan sungkem tersebut oleh Panembahan Senopati, kepalanya dibenturkan ke sebuah batu yang menjadi singgasana, yaitu sampai sekarang dikenal dengan Watu Gilang. Hingga Ki Ageng Mangir menurut ceritanya tewas. Ada dua versi Pak. Versi yang terkenal itu adalah Panembahan Senopati itu langsung tewas di tempat. Kemudian menurut cerita dari orang-orang Dusun Mangir itu Panembahan Senopati tidak meninggal. Itu bisa lari kencang dan kemudian masih hidup. Kemudian letak situs Watu Gilang ini masih menjadi perdebatan. Seperti yang tadi saya bilang Pak, bahwa ada perdebatan dari sejarah yang disebarluaskan dengan kepercayaan Dusun Mangir Lor. Kalau menurut cerita yang beredar, situs Watu Gilang itu berada di Kota Gede. Pak kalau lewat pasti tahu dan sudah paham. Di Kota Gede itu ada situs Watu Gilang yang persisnya di sebelah selatan pasar Kota Gede. Kemudian menurut warga Mangir, Watu Gilang itu berada di dekat Anggar Mangir. Yang sekarang juga sebetulnya batunya itu ada Pak. Pada saya kesana juga. Ini gambarnya Pak. Yang gambar yang pertama dan yang kedua itu adalah batu yang berada di Kota Gede. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah batu yang dipercayai yang berada di Dusun Mangir. Ini letaknya persis di sebelah sebelahan sama Langgar Mangir yang usianya sekitar 200 tahun lebih. Nah, kemudian potensi yang ketiga yaitu Langgar Mangir. Langgar ini dibuat dari anyaman bambu yang telah berusia lebih dari 200 tahun yang saat ini dirawat oleh Bapak Subari yang merupakan keturunan ketiga. Tempat dari original sudah mendapatkan alur wisata sekaligus memandu jalannya wisata para wisatawan. Kemudian master plan masih dalam proses pengajuan. Kemudian dengan adanya pandemi, omset mereka turun sekitar 80%. Jadi dikemukakan oleh Bapak Komisidi selaku dukungan traffic. Kemudian realisasi pada wisata Mangir. Realisasinya terbagi menjadi dua realisasi yang berbeda, yaitu pengembangan wisata sejarah dan pengembangan wisata kuliner. Meskipun begitu, proses pembangunannya sama, jadi masih dalam perbaikan infrastruktur menuju lokasi masing-masing. Juga dari dinas sosial ada memfasilitasi protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan lain-lain. Kemudian desa wisata Mangir sudah mempunyai master plan resmi yang telah disetujui oleh pemerintah terkait. Kemudian pemerintah juga sudah membentuk alur wisata yang sudah diterapkan. Selain itu juga membantu mempromosikan potensi wisata yang ada. Kemudian realisasi perencanaan pembangunan yang berada di desa wisata Bejiwetan. Ini infrastruktur menuju lokasi juga sudah bagus meskipun masih dalam bentuk jalan setapak. Kalau menggunakan motor itu bisa dengan lancar, tapi kalau menggunakan mobil itu harus hati-hati. Kemudian Polri juga sudah menerapkan alur wisata. Kemudian master plan untuk dusun Bejiwetan ini juga masih dalam proses pengajuan. Kemudian prospek dari dampak dari pembangunan tersebut. Perekonomian masyarakat meningkat, dibuat dengan adanya peningkatan penghasilan yang awalnya hanya bermata pencarian sebagai petani, lalu setelah adanya objek wisata mempunyai penghasilan tambahan yakni dari berdagang, sewa jasa, UMKM dan lain-lain. Kemudian pembangunannya cenderung berdampak positif,
masyarakat menjadi kompak untuk gotong royong dan kerjasama metodologi rutin. Di sisi lain ada pertemuan rutin setiap bulannya. Kemudian faktor penghambat dan juga pendukung. Pendukungnya yaitu adanya dukungan dari beberapa dinas terkait, kemudian adanya inovatif dan peran aktif dari Poltekkes, kemudian adanya peran aktif dari masyarakat setempat, kemudian adanya dukungan penuh dari pemerintah kelurahan. Kemudian penghambatnya, yaitu yang pertama, proses pengajuan perencanaan pembangunan ini membutuhkan waktu. Beberapa program pembangunan belum bisa dijalankan karena adanya pandemi. Adanya tumpang tindih jabatan individu antara Poltekkes dengan pemerintah kelurahan. Kemudian terbatasnya dana pembangunan. Selanjutnya yang terakhir yaitu beberapa objek wisata masih kurang diminati oleh wisatawan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dan juga saran. Kesimpulan pada buletin ini yaitu proses perencanaan pembangunan wisata di Kelurahan Sedang Sari sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi masih ada beberapa poin yang harus diperbaiki agar pembangunannya lebih baik. Kemudian saran. Untuk saran yang pertama yaitu untuk proses pembangunan wisata sementara tetap ditunda sampai kondisi kembali normal dan memungkinkan untuk menjalankan pembangunan. Kemudian segera diselesaikan persoalan tumpang tindih jabatan untuk individu yang merangkap sebagai pegawai kelurahan sekaligus sebagai Poltekkes. Kemudian terus mengawal proses penyusunan dan pengajuan master plan untuk dusun Karabet dan juga dusun Dijilitan agar segera dapat diselesaikan. Kemudian terakhir yaitu untuk objek wisata yang kurang diminati wisatawan sebaiknya segera dicarikan solusi seperti pengadaan event rutin atau dengan cara yang lain yang tentunya ini harus menunggu pandemi COVID selesai. Baik, Bapak-bapak, itu presentasi dari jurnal saya yang bisa sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.